Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Aidil Ifar, tempat teman-teman untuk belajar dan juga kita saling sharing ilmu di sini. So, teman-teman, pasti teman-teman yang baru merintis atau baru belajar menjadi seorang pendidik, yaitu seorang guru, pasti pernah berada di fase yang namanya gimana sih cara memulai kelas dengan baik. Pernah nggak sih teman-teman kehabisan ide dalam memulai kelas atau warming gitu. Nah, kali ini Adil bakalan berbagi tips salah satu tips bagaimana memulai kelas agar siswa, anak atau yang belajar itu menjadi lebih antusias ketika belajar. Simak video ini sampai selesai. Oke, nah jadi teman-teman, nama, eee tipsnya itu yaitu atau bisa kita bilang ini adalah salah satu metode atau bisa kita bilang adalah, games-nya gitu ya teman-teman ya. What's on my head? Nah, apa apa sih yang dinamakan dengan what's on my head? Pastinya teman-teman bakalan, penasaran nih, kenapa namanya what's on my head? Nah, sebenarnya basically teman-teman, ini adalah, sebuah game yang sering dimainkan di TV-TV mungkin ya, atau biasanya sudah banyak juga orang menggunakan game ini. Nah, ini bakalan bisa kita gunakan untuk pemanasan dalam mengajar, gitu. Baik itu mengajar pelajaran, bahasa ataupun pelajaran lain tinggal nanti teman-teman disesuaikan. Nah, kali ini karena Edil backgroundnya itu mengajar bahasa Jerman dan juga, sekarang sudah, mencoba mendalami bahasa Inggris kembali. Jadi, bahasa Jerman dan bahasa Inggris tidak terlalu jauh ya. Jadi Aidil, eee, berbagi tips ini, semoga teman-teman juga bisa mengikuti tipsnya, gitu. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya sedikit perkenalan ya dari saya, nama saya Aidil Ifar, saya adalah owner dari Smart Course. Nah, Smart Course ini adalah tempat kursus belajar komputer dan juga bahasa asing. Nah, untuk sementara karena saya baru merintis, jadi baru dibuka kelas komputer untuk berbagai usia dan juga bahasa Inggris dan pastinya bahasa Jerman, gitu. Untuk selebihnya nanti ada bahasa asing lainnya atau ada kursus-kursus lainnya, bidang-bidang lainnya, maka akan segera kita promosikan ya. Tapi untuk sementara karena baru merintis, jadi saya mengajar sendiri dan juga kalau misalnya nanti sudah siap untuk rekrut atau hire guru-guru lain yang kompeten di bidangnya, maka saya bakalan, kasih promosinya di, sosial media dan juga YouTube ini pastinya, gitu. So, teman-teman semuanya, nah untuk Smart Course sendiri alamatnya itu ada di Jalan Melabuh, Banda Aceh, Ruko Toko Keluarga 2020, depan SD Negeri Kedebing, Desa Anepaya, Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar. Nah, silakan kalau misalnya ada yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi Smart Course, teman-teman bisa kursus secara offline di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman berada di luar kota, teman-teman juga bisa belajar secara online. Pastinya kita menggunakan berbagai platform untuk pembelajaran secara online. Begitu. So, nah jadi teman-teman semuanya kembali lagi ke laptop ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan
yang namanya What's on your What's on my head. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya adalah, adaptasi dari game Headband. Nah, yang aslinya tuh, ya. Nah, jadi ini tujuannya untuk apa? Biar bisa berlatih dan juga merevisi kosakata secara umum dari anak gitu, atau dari yang belajar. Karena kita bisa aja kita mengajar orang yang lebih tua mungkin ya. Jadi tetap bisa kita sesuaikan, tujuannya itu adalah untuk yang pertama latihan ya, dan fokus kepada kosakata. Nah, dari situ kita bisa melatih atau mereview lagi gitu. Mereview lagi vocabulary, baik itu pengucapan, tulisan gitu, dan juga dia mendefinisikan atau dia memahami arti dari vocabulary atau kosakata yang dia terima gitu, atau dia baru berkenalan dengan kosakata tersebut gitu. Nah, ini kebetulan memang sangat cocok untuk pelajaran bahasa ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada guru di bidang matematika atau guru di bidang pelajaran lain, mata pelajaran lainnya itu bisa juga kok di apa ya, diakalin lah istilahnya, apa, sekreatif mungkin gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan, topik-topik yang spesifik atau yang lebih khusus gitu. Nah, bisa dikaitkan lah istilahnya. Nah, jadi terus kalau misalnya teman-teman, di sini misalnya di pertemuan sebelumnya sudah mengenalkan beberapa kosakata. Nah, ini mau memastikan gitu, make sure apakah, yang belajar atau kita sebut di sini si anak gitu ya, karena berkenalan kosakata. Apakah peserta yang belajar dengan kita itu sudah, eee, kosakatanya sudah diingatkah atau masih lupa-lupa ingat? Nah, kita review gitu beri eee, di awal pertemuan berikutnya gitu. Jadi harus saling berkesinambungan karena kalau misalnya, tidak ada review pastinya nanti pelajaran sebelumnya akan dilupakan gitu. Tapi kalau ada review, maka dia berusaha untuk mengingat kembali pelajaran di pertemuan sebelumnya atau topik di pertemuan sebelumnya untuk bisa kita kaitkan juga dengan topik yang mau kita ajarkan di pertemuan sekarang, gitu. Jadi, mmm, ini sebenarnya, originalnya ya dari headband gitu. Nah, con contohnya itu teman-teman, ini ada salah satu produk yang digunakan untuk game, jadi dilengkapi dengan kartu dan juga ikat di kepalanya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk, teman-teman yang mengajar bahasa Inggris karena ini adalah salah satu produk yang isinya itu kosakata atau vocabulary dalam bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi. Jadi silahkan teman-teman check out aja di e-commerce warna hijau ya. Oke. Terus, nah ini, ide ini Aidil dapatkan atau Aidil temukan itu dari salah satu autor bernama Ender Velasco. Nah, siapa sih beliau? Beliau menulis atau menjadi autor di British Council. Jadi Aidil akses ide ini di website British Council. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, dapat banyak ide lainnya juga bisa lihat di website British Council atau misalnya teman-teman mau, diterjemahin, dibantu jelasin, tetap stay di YouTube Aidil Ifar, nanti teman-teman bakalan Aidil bantu untuk menjelaskan gitu, dari berbagai sumber, jadi nggak cuman dari British Council. Karena, mmm sumber belajar kita di zaman sekarang ini kan udah luar biasa terbuka lebar ya, tinggal kembali lagi ke kitanya gitu. Kitanya mau belajar apa enggak, mau mau move, mau
looking forward enggak gitu. Nah, di sini juga Aidil masih tetap berproses walaupun background Aidil bukan dari ilmu pendidikan, tapi, karena ketertarikan, karena panggilan jiwa untuk mengajar itu selalu, apa namanya ya, selalu terpanggil gitu. So, sekarang media YouTube ini Aidil gunakan sebagai salah satu, media di mana Aidil berkarya dan semoga bisa cuan di sini. Kan nggak bisa kan maksudnya nggak munafik juga ya, maksudnya, hanya ingin berbagi, enggak sama sekali ya. Maksudnya ketika Aidil meluangkan waktu untuk mencari, sumber konten, terus juga Aidil, modal dengan membeli perangkat segala macam, dan juga, ide itu sangat mahal ya teman-teman ya. Selain itu juga, mencari sumber yang memang terpercaya dan juga mengoperate aplikasi agar teman-teman juga nyaman saat mendengarkan penjelasan dari Aidil, itu semua adalah, eee, bagian dari investasi yang Aidil lakukan. Nah, tujuannya itu pada akhirnya adalah semoga dari YouTube Aidil bisa dapat banyak viewer dan juga bisa, eee, mengambil keuntungan di mana ada AdSense di sini, atau bagi teman-teman yang mau support YouTube channel ini, teman-teman bisa kasih sawerannya itu di link deskripsi juga gitu. Ada berbagai pilihan, silahkan teman-teman pilih sesuai dengan, keinginan teman-teman gitu ya. So, nah sekarang Aidil lanjutin ya. Nah jadi, untuk trik ini sangat-sangat bisa bekerja dengan baik teman-teman, gitu. Dan ini sangat-sangat punya manfaat yang levelnya sangat tinggi gitu. Nah, baik itu umur anak-anak ataupun umur dewasa gitu. Jadi, bisa juga mengaitkan antara pertemuan sebelumnya dengan pertemuan sekarang dan pertemuan berikut-berikutnya gitu. Selain itu juga pastinya ya, kita bisa jadikan bagian dari pelajaran dan juga untuk pemanasan atau mengisi kosakata-kosakata atau pengetahuan-pengetahuan dengan cara yang, lebih natural ya, ketimbang kita kasih tahu, "Nih hafal," atau catat di papan tulis, "Dah hafal," gitu. Akan sangat lebih lama lengketnya di ingatannya yang belajar karena dia berusaha sendiri gitu, secara natural dia belajar untuk bisa untuk berkenalan dengan kosakata baru, istilah baru, pengetahuan baru gitu. Jadi istilahnya kita isi kepalanya dengan hal baru tapi dengan cara yang, bisa dibilang dengan cara yang kreatif gitu. So, cara kreatif seperti apa? Nah, prosesnya atau tata caranya itu kita mulai dari yang pertama nih, Anda akan membutuhkan karet gelang besar dan kartu flash mini. Nah, jadi seperti yang sudah Hadil kasih tahu tadi, kalau misalnya teman-teman, mmm, nggak beli atau nggak beli produk yang untuk mengajarnya, bisa juga diakalin gitu. Misalnya nih, mmm, teman-teman, belum beli gitu kan, tapi ini kelasnya udah mau mulai gitu. Nah, bisa diakalin kok teman-teman. Jadi nggak harus beli, dan kalau misal beli melalui link Aidil, link yang ada di deskripsi ya, minimal teman-teman support Aidil untuk dapat affiliate-nya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ad, nggak beli pun, nah ide kreatifnya seperti ini. Yang penting ada pengikat di kepala dan juga kartu kecil gitu. Nah, kartu kecil itu teman-teman buat, tulisan kosakatanya, terus atau ditambahkan dengan gambar lebih baik gitu. Baik itu gambar binatang, buah-buahan gitu ya, benda, orang terkenal yang common gitu, yang bisa dikenal oleh banyak orang gitu kan. Terus, bisa juga dengan warna, tempat, negara gitu kan. Nah, dan
masih banyak lagi ide-ide kreatifnya, tergantung, teman-teman mau kaitkan dengan, materi apa sebenarnya di kesempatan kelas pada hari itu, gitu. Nah, ini ide pertamanya ya, teman-teman harus harus mempersiapkan karena kita preparation dulu nih. Nah, terus nah, kurang lebih seperti yang ada di gambar ya, yang ada di gambar sini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini bisa disiapkan oleh guru terlebih dahulu ya sebelum kelas dimulai. Atau mungkin bisa juga sekalian, guru, kasih tugas mandiri atau kelompok gitu, kartu kosong, terus bisa kasih ke siswanya atau ke yang belajarnya, ke peserta belajarnya, dan bisa langsung dibuat. Misalnya kasih satu orang, harus mengisi, 5 kartu gitu kan, terus tulis kosakatanya, sebelumnya mungkin dia belum kenal dengan kosakatanya, atau dia sudah tahu tapi, masih lupa-lupa ingat. Tapi nanti ketika bermain, games atau proses pemanasan, warming yang tadi Aidil maksud, jadinya teman-teman, jadinya yang belajar itu dia makin lengket itu kosakatanya atau vocabulary-nya. Terus kartunya diambil balik dan dikocok biar nanti semua kebagian kosakata nggak hanya yang dia tulis gitu. Kalau misalnya mau bekerja sama dengan, siswanya atau yang belajarnya. Tapi kalau mau menyiapkan duluan atau mau beli, produk yang sudah jadi, nah, it's okay ya. Jadi tergantung dari teman-teman mau mempersiapkannya itu seperti apa. Selain itu, tata caranya itu gimana? Gimana sih tata caranya? Nah, mari. Nah, tata cara pertamanya itu harus ngapain gitu. Yang pertama, teman-teman, bagilah kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 orang atau lebih dan mintalah setiap siswa untuk mengenakan karet gelang di sekitar kepala mereka. Oke, terus berikan seikat kartu kepada setiap kelompok. Nah, jadi kartu yang tadi sudah jadi itu atau yang kartunya itu berikan ke setiap kelompok. Nah, terus pastikan semua kartu menghadap ke bawah karena dia nggak boleh lihat. Nah, itu ceritanya. Jadi kartunya harus kita pastikan menghadap ke bawah gitu. Baik itu tulisan dan juga gambarnya menghadap ke bawah. Terus step berikutnya itu ngapain? Step yang keduanya yaitu secara bergiliran setiap siswa mengambil sebuah kartu dan tanpa melihatnya gitu. Jadi yang dapat giliran nggak boleh lihat gitu. Terus meletakkannya di dahi karena tadi kan udah ada ikat kepalanya. Nah, meletakkannya di dahi sehingga anggota kelompok yang lain dapat melihatnya gitu. Tapi dia nggak bisa lihat gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Nah, setelah itu yang ketiga teman-teman. Nah, jadi untuk game ini sangat-sangat bisa memanaskan ya semangat belajar. Mungkin aja peserta yang belajar dengan kita itu dia sedang ada masalah di rumah, dia sedang tidak bersemangat untuk belajar, moodnya lagi buruk gitu kan, atau ada pikiran-pikiran yang, dia tubuhnya memang di ruang belajar kita gitu, secara online gitu kan, secara online lagi, secara offline itu, langsung di depan kita. Tapi, belum tentu ji jiwanya itu bersama kita. Nah, salah satu caranya itu dengan kita membuat warming ini agar, eee, kita memanggil dulu nih, dia secara utuh gitu, untuk,
bisa join secara utuh dengan kelas kita. Kan kita nggak mau ya pertemuan, eee, kita dengan yang belajar itu sia-sia, padahal yang belajar udah datang, menyempatkan waktu, konsentrasi segala macam, dan juga pastinya biaya yang dikeluarkan untuk belajar. Jadi istilahnya kasih service yang excellent sampai sedemikian rupa, gitu. Nah, jadi untuk yang ketiga harus ngapain gitu ya. Yang ketiga, setiap anggota kelompok secara bergiliran mengajukan pertanyaan sampai dia menebak apa yang ada di kartu mereka, gitu. Nah, jadi em, saling memberikan pertanyaan gitu. Tapi ada syaratnya nih, nggak boleh sembarangan untuk cara jawabnya gitu. Jadi anggota kelompok yang lain hanya boleh menjawab gimana? Hanya boleh menjawab iya atau tidak, atau yes or no. Atau kalau dalam bahasa Jerman ya oder nein mungkin ya. Nah, atau memberikan jawaban singkat. Bisa jadi satu kata atau dua kata lah gitu. Jawaban singkat, nggak boleh panjang-panjang karena namanya juga ini aturan gamenya gitu kan. Nah, terus juga jangan berlama-lama karena kasih limit waktu. Itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu molor waktunya itu bakalan membosankan juga untuk yang belajar gitu. Maka timingnya itu memang harus sangat-sangat pas kita untuk menjaga tingkat kebosanan di eh, peserta yang belajar gitu. Paling 1 sampai 2 menit lah gitu ya teman-teman. Terus juga kalau misalnya teman-teman lihat ini juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aja bisa digunakan gitu. Ini harus teman-teman kasih tahu di awal juga yang namanya suggestion questionnya gitu ya. Maksudnya saran pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk mencari tahu apa sebenarnya kartu atau kosakata yang ada di kartu tersebut gitu teman-teman. So, nah jadi apa aja sih contohnya nih? Am I a person? Bisa tanya langsung aja langsung dengan am I a person? Nanti ada jawaban yes or no gitu. Atau am I a place? Nah, secara nggak langsung juga yang belajar itu kebetulan ini materinya ideal siapkan untuk kelas bahasa Inggris gitu ya. Jadi eh, dia juga jadi dapat pemahaman bahwa kalau bertanya ini memang yang kelas basic banget gitu kan. Kalau bertanya itu dahulukan to be terus subject, a place gitu-gitu. Nah, ini sekali lewat aja karena kalau misalnya kita jelaskan secara materi itu bakalan lama dan apaan sih baru mulai kelas udah jelasin gramatik gitu. Jadi kasih saran aja. You can ask your friend with am I a, am I a person? No, yes. Your friend answer no, yes gitu. Terus am I a place? Am I an animal? Yes or no nanti teman-temannya jawab gitu kan. Where will you find me? Where will you find me? Bantu aja dengan pertanyaan, dengan translate ya, dengan terjemahan aja lah dulu gitu. Karena di sini kan yang mau kita fokuskan adalah warmingnya gitu. Terus nanti teman-temannya juga bisa menjawab gitu. Misalnya in the forest, terus dia cari tahu lagi gitu kan. In which country, misalnya which country, India, Indonesia. Jadi um, akan akan apa dia merasa semakin dekat dengan kosakata yang ada di kepalanya atau di dahinya gitu. Terus juga do I live in in the water? No, yes gitu. Terus juga dari sini am I a big or small? Nah, jadi kosakata-kosakata ini bisa kita selipkan gitu. Misalnya tadi udah nanya animal, terus bisa teman-teman tanya lagi dengan big or small. Big itu besar atau kasih gestur tubuh yang bisa menunjukkan uh, yang belajar bisa dapat petunjuk oh itu maksudnya besar atau kecil gitu. Terus juga do I have bags?
stripes, yes or no, nanti dijawab gitu. Am I a tiger? Nah, terus digali gitu mmm, sampai nanti, eee, akan terjadi yang namanya keseruan tersendiri antara mereka gitu. Antara mereka, pasti bakalan ada satu 2 yang, bikin lucu di forumnya atau di kelompoknya yang nantinya jadi hiburan tersendiri dan mereka jadi secara utuh berada di kelas sampai, kita bisa moving secara smooth untuk masuk dan, untuk masuk ke dalam materi yang memang menjadi target kita mengajar pada hari itu, gitu. Nah, untuk yang barusan ide atau, mmm, apa namanya, ide atau, contoh yang Aidil tampilkan barusan, itu kurang lebih untuk level primary level 3 itu kurang lebih 6 sampai 7 tahun lah. Tapi ini seperti yang Aidil, eee, sampaikan tadi teman-teman, ini bakalan bisa diaplikasikan ide ini akan bisa diaplikasikan ke semua mata pelajaran kok gitu, nggak cuman untuk umur 6 sampai 7 tahun. Kebetulan, eee ini yang sedang Aidil kerjakan di Smart Course, Start Your Future ya, iklan dikit ya. Nah, jadi, bisa diaplikasikan di semua usia gitu, selama itu dikerjakan secara berkelompok atau mungkin bisa partner dengan gurunya saja. Misalnya ada yang belajar private bisa, langsung dengan gurunya juga bisa gitu. Tinggal gimana, kita membawa kelasnya itu menjadi sesuatu yang menarik bagi yang belajar gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ide ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang sedang belajar dalam seni mengajarkan ilmu kepada orang lain. Semoga ide ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.